Jalanan lintasannya paketan, di situ skill kurir dimainkan dengan segala arahan dan juga perhitungan agar paketan tepat sasaran. Panas, hujan tidak kami hiraukan agar paketan sampai tujuan. Dengan disiplin kerja disertai dengan doa, insya Allah tidak terjadi kendala. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aksi. Kali ini kita mau ngebahas tentang laka lantas yang terjadi di lapangan. Mudah-mudahan teman-teman bisa teredukasi dengan pembicaraan kita kali ini. Oke, sebelum masuk ke dalam inti pertanyaan, kita perkenalan dulu gitu ya. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, di sini di sebelah kiri dulu nih dengan siapa Bang namanya Bang? Biar ya penonton tahu dah. Siap. Nama aneh Begeng, aneh dari UFC Bukit Tinsel. Oke. Sebelahnya Bang? Nama saya Egi dari URC Gokilap dan gabung juga di URC Gojek Barutan. Kalau di URC kan kita nggak tahu ibaratnya tata cara, tata ininya lah, SOP-nya lah. Nah, ini aneh ada pertanyaan dikit nih. Kalau misalkan kita laka, apa yang kita lakukan nih? Kalau kita menemukan laka kepada kawan-kawan kita, terutama di mitra-mitra Gojek lah ya, sipil ataupun siapapun itu, Ya. Yang pertama memang satu, jangan panik. Itu yang pertama, jangan panik. Dan kedua, tolong amankan diri kita juga sama kendaraan kita apabila ada korban laka lantas lah ya, entah di pinggir jalan atau di tengah jalan seperti itu. Yang kendaraan kita parkir yang rapih dahulu biar jangan mengganggu arus lalu lintas yang ada. Seperti itu. Dan jangan sampai hilang juga kan gitu. Kadang-kadang saking gercepnya ya kan, kita parkirin motor ya kan, kunci masih gelantung, kita mau niat bantu kita yang jadi kena musibah kan, seperti itu. Waduh. Dan juga amankan diri kita juga lah ya, kan gitu kan, seperti itu. Dan mungkin kalau posisi si korban laka lantasnya ada di tengah ya kan, ya kita amankan diri kita dulu sementara ya kan, kita akan evakuasi kendaraan-kendaraan yang lewat ya, artinya kita menyetop lah ya dengan cara yang sopan dan santun lah ya. Jangan sampai ibaratnya ada korban laka lantas mungkin kendaraan yang artinya lalu lalang terlalu kencang seperti itu. Yang kita bilang kita amankan diri kita dulu ya. Biarin aja ya kan, mungkin satu dua ya. Kadang-kadang pengendara kalau memang lihat ada laka lantas, dia alhamdulillah ya, mereka respect lah ya kan, seperti itu. Mereka respect, mungkin mereka akan berhenti lah ya. Biarin aja macet 1 km, mau 10 km biarkan ya kan. Yang pertama mungkin kita lihat kondisinya dulu nih ya kan, kondisi si korban laka lantasnya dulu masih sadar atau tidak, seperti itu. Masih bisa diajak ngomong ya kan, ajak ngomong. Jangan sampai si korban laka lantas ini artinya hilang kesadaran. Seperti itu. Dan jangan sekali-kali kita memberikan air minum kepada si korban laka lantas tadi. Kenapa? Kan seperti itu. Karena paru-paru, jantung itu sedang memompa keras-kerasnya. Berdetaknya benar-benar. Seperti itu ya. Jangan sekali-kali kita memberikan air. Iya, kondisi masih kaget. Kondisinya masih benar-benar kaget, shock, masih bisa diajak ngobrol. Kita ajak ngobrol aja. Tanya apa yang sakit, di mana yang sakit. Biar kita bisa cepat menanganinya. Dalam arti cepat menanganinya, kita bisa mengambil sikap. Gitu, apa yang harus kita lakukan. Karena korban ini ada di tengah jalan. Kalau memang ada fraktur itu patah lah ya. Kita pun cara megangnya atau apanya itu jangan terlalu tergesa-gesa. Oh itu ada caranya ya? Oh, itu ada taktiknya semuanya. Makanya tim-tim medis kita di Gojek, di ambulan, kita diberikan edukasi sama mereka. Seperti itu tata caranya menggotong. Berarti ya. Versi itu ibaratnya dikasih sebuah pelajaran begini dulu ya, nggak sembarangan. Oh iya, kita dikasih edukasi lah Iya, sama iya. tim-tim medis di ambulan Gojek.
Seperti itu ya. Kita kadang-kadang kawan-kawan buka helmnya juga kan main betot aja, ternyata itu ada tekniknya. Iya kan, oh jangan main langsung betot aja. Bagaimana kalau ada perempuan, kadang-kadang laki-laki kan pakai anting apa ya kan. Nah seperti itu ada, makanya kita bilang jangan panik kan, seperti itu. Jangan panik, itu pelan-pelan aja. Kalau bisa kita dipangku kepalanya, ya kan. Kenapa? Ya kan biar pupuknya ini jangan sampai ke aliran darahnya. Betul. Dia bisa berdiri sendiri, paling kita hanya papah saja. Seperti itu. Kita papah saja, ya kan, apa yang dirasa atau bagaimana kan, seperti itu. Kadang-kadang ada korban laka lantas yang benar-benar tidak bisa bangun dan membutuhkan bantuan gotong, dan cara gotongnya pun kita harus ya kan benar-benar. Dan mungkin setelah kita evakuasi ke pinggir, ke tempat yang paling aman, selanjutnya kita lihat dulu nih si korban laka lantas ini. Korban laka lantas ini kan ada gawat tidak darurat. Ya. Oke. Ada gawat dan darurat. Ini yang harus segera kita bawa ke rumah sakit terdekat. Berarti itu ada tahapan ya. Betul. Mungkin kalau gawat tidak darurat, mungkin kalau dia mitra Gojek kita bisa telepon. Ya mungkin kawan-kawan tim URC megang nomor kawan-kawan tim ambulan kan, seperti itu. Ada beberapa juga kawan-kawan di URC yang pegang nomor telepon Satgas. Ada juga kawan-kawan yang bisa telepon ke call center Gojek. Seperti itu. Kita bisa lewat call center itu bisa ya? Bisa ke call center Gojek. Ya, takutnya kan di sini teman-teman ada yang supervisor nggak itu dia. Ya, gimana kalau kondisinya si kawan korban laka lantas ini benar-benar gawat darurat? Kan seperti itu. Paling kita bawa dulu, kita tanya kalau memang dia masih sadar, kita tanya ada nomor kontak keluarga enggak. Kita harus persetujuan keluarga dahulu. Kita jangan tindakan kita artinya niat kita baik, cuma belum tentu diterima dengan Bang Dadang. Jadi kita laporan ke Gojek juga, laporan ke pihak keluarga. Betul, bahwa kondisi ya kan entah anak, entah keluarganya, bla bla bla, entah suaminya siapa mengalami korban laka lantas. Itu pun dengan cara tenang ya, memberikan informasinya. Kalau memang benar-benar udah gawat darurat, ya mau nggak mau, suka nggak suka, senang nggak senang, Kita bawa dulu. kita bawa ke rumah sakit, kita nyetop mobil ya, yang ada box-boxnya kan gitu kan, yang ada losbak. Kayak kadang-kadang kan kawan-kawan banyak yang respect juga di jalanan, entah pakai taksi apa ya kan untuk membawa. Dan juga kita harus komunikasi juga nih kan gitu dengan pihak keluarga dan juga pihak dengan tim Satgas Gojek untuk mengetahui, dan tim ambulan Gojek juga. Untuk apa? Untuk validasi fungsinya. Kalau laka darurat otomatis dia tidak bisa bergerak apapun. Nah ini yang nelponnya ini dari misalkan driver lain yang nelpon itu bisa. Kalau di lapangannya itu hampir rata-rata, misalkan abang laka nih, terus dia nolongin. Nah, gue nih apa call center Gojek itu otomatis pakai data gue dulu. Gue sinkron dulu ya kan. Mas saya bikin, udah oke siap, nyambung. Langsung gue minta data abang nih KTP. Nah, saya di jalan nih, kalau ada driver yang laka lantas sama ini. Bisa tolong panggil ambulan ya. Nanti bakal menghubungin lagi, itu nomor gua biasanya. Nomor yang langsung yang melapor. Bisa mungkin minta tolong telepon ke call center lah ya. Call center Gojek 021 5084 90 22. Extensionnya 1222. Ceritakanlah apa adanya, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kalau memang membutuhkan unit ambulan, nanti bakalan dikontak kembali nomor yang terdaftar di sana. Seperti itu. Apa sih dengan Abang Begeng, kita mau nanya apa sih yang dilakukan kalau kita bawa paket itu? Kita masih ada orderan. Gimana dengan kondisi barang tersebut? Kalau untuk paket tersebut sih nanti sih misalkan udah makan nih, terus paketnya itu kita lihat dulu nih kondisi paketnya, dia rusak parah atau masih bisa diantar.
Oke. Iya, jadi ya itu kalau di lapangan itu sebenarnya sih beda sama yang sesuai dengan SOP ya, Iya. Karena kan di lapangan itu kan lihat dari skor lapangannya dulu seperti apa. Oke. Kalau misalkan barangnya itu udah rusak banget, otomatis kita langsung kasih ke pihak Satgas buat dibawa ke OPS. Nanti Oh, bakalan langsung iya, ditelepon iya, iya. ke pihak seller atau si penerima. Kalau misalkan paketnya masih utuh dan masih bisa kita lanjutin, kita nih sebagai yang nolongin, kita mau anterin atau enggak? Atau misalkan dia punya rekan-rekan komunitas yang bakal nolongin buat nganterin paketnya, nggak apa-apa, Ya. silakan. Tapi dengan catatan, screenshot ordernya jangan lupa, nomor GK-nya. Nah, Dan foto penerima. Oh berarti kita nggak bawa akun dia berarti ya? enggak. Cuman barangnya aja, Mas. Screenshot kalau sudah kelar berarti ya. Betul, Penyelesaian orderan itu berarti dari pihak Satgas lah ya. betul. Nanti kalau misalkan untuk klaim-klaim segala macamnya nanti ada caranya masing-masing. Biasanya kayak gitu tuh nanti adalah sesi penjelasannya nanti lah ya. Kalau yang itu, kalau Oke. klaimnya, tata klaim caranya. Oh, Laka ini ada yang on job, ada yang off job gitu Job, ya. kan. Itu istilahnya apa sih artinya gitu kan? Soalnya single fighter ataupun yang di komunitas juga nggak terlalu memahami ke situ. Dapatlah ibaratnya dapat musibah lagi off job atau lagi on job itu kan berbeda apa ya? Berbeda. Santunannya, iya. klaim santunannya lah Iya. ya. Boleh saya jelasin? Boleh Bang. Kadang-kadang di kita di lapangan perihal on job dengan off job itu selalu rancu ya. Iya. Kalau kami berdasarkan teori kami di Gojek, yang dibilang off job itu meskipun aplikasinya on, tidak ada orderan, itu kita bilang off job. Oh, itu termasuk off ya? Itu termasuk off job, tidak ada orderan. Oke. Ya, kalau dibilang on job, kita sedang bawa orderan. Seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang kawan-kawan ini suka salah kaprah. Oh, saya on job. Ternyata cuma aplikasinya aja yang on, tapi tidak ada ordernya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kawan-kawan masuk rumah sakit pada saat statusnya on job, ada orderan. Tadi mungkin Bang Begeng udah kasih ya. Bagaimana perihal paketnya? Kita nggak ke situ dulu, tapi kita sifatnya kemanusiaan dahulu. Kita selamatkan dulu nih jiwanya. Yang Kita- langkah kertas. Kita nggak mikirin barangnya, kita nggak mikirin paketnya, itu belakangan. Yang paling pokok, utama, ya kan, rekan kita yang laka lantas harus mendapatkan segera mungkin untuk mendapatkan medis. Karena nyawa nggak ada. Kan ya, kalau untuk yang masih mikirin paket itu ada asuransinya ya, jadi tenang aja. Oh iya itu ada asuransi ya? Ada asuransinya, jadi semuanya itu aman. Jadi Customer kalau itu nggak dirugikan, kita Oke, pun oke. nggak dirugikan. jadi pihak driver jangan apa? Ntar saya ganti gini, jangan dulu lah ya. Enggak. Nah nih Itu. menarik nih, menarik Iya. banget. Ada beberapa driver yang kan ini juga sempat lari ke gue juga infonya ya. Ada beberapa driver yang kecelakaan dan dia menyanggupi buat bayar paket tersebut, ganti Ya, rugi lah ganti bahasanya rugi. lah ya. Itu salah sebenarnya. Itu salah itu? Salah. Oke. Nggak boleh, jangan. Yang ada malah ente yang rugi. Ya iyalah jelas udah Tuh, kecelakaan bayar kecelakaan. paket. Paket juga. Motor rusak. Harganya rusak. murah ya. Iya. Kalau jutaan. Kan Waduh, bini kagak makan itu. Oke sih, sifatnya kita tanggung jawab. Ya. Tapi di Gojek itu udah ada nih asuransinya. Jadi kita bisa lewatin asuransi. Gitu. Tata cara klaimnya nanti ada kok. Ntar dikasih inilah ya, Ya. dikasih sama pihak Satgas. Pihak Satgas yang nanti bakalan lebih maparin masalah asuransi klaimnya. Berarti kalau lagi on job dapat paketnya rusak, kita jangan langsung Mengambil inisiatif Iya, buat inisiatif. ganti. Emang lo siapa? Mending kalau barangnya cuma 50.000, kalau barangnya 500.000 kan seperti Apalagi itu. jutaan. Berapa hari ngebut. Seperti itu. Artinya Gojek bukan juga melindungi Iya. kawan-kawan mitranya, juga melindungi paket barang-barangnya si konsumen. Ya. Seperti itulah sebagai rasa tanggung jawabnya PT Gojek Indonesia. Karena Seperti kepercayaan. Nah, itu dia. Dan juga kawan-kawan kadang-kadang juga ada kekhawatiran setelah pasca laka lantas ya kan, diteleponin terus
oleh customer. Ya, kayak Ya kan pinjol. apa? Kenapa ya kan? Kok barang saya, paket saya nggak sampai-sampai? Ya. Dan jawab aja yang sopan, yang lugas, ya kan? Saya mengalami kejadian laka lantas paket ibu, bapak saat ini ada di kantor operasional Gojek terdekat. Itu dia customer itu kita edukasi, ibu atau bapak tolong telepon Gojek customer. Kan Gojek. itu. Ya. Betul. Nah, itu biar dia ngeklaim sendiri. Itu Gojek customer ada di GoPay nggak sih nomornya? Ada, Oh, ada. ada semua. Di aplikasi customer. Oh, Aplikasi ada. customer. Ya. Ada. Dia nanti dia bisa kontak di situ kenapa kok barang saya disana. Nanti bakal dijelasin langsung sama customer service tersebut. Satu lagi nih ada pertanyaan saya sendiri ya. Kalau umpamanya terjadi itu laka lantas dan si bajunya baju Gojek, motornya itu apakah bisa didapat santunan itu? Kan rusak tuh barangnya tuh. Baju apa namanya, jaket sama helm. Iya, gitu ya. gimana Mungkin dong? untuk saat ini berlaku hanya di kawan-kawan Goret saja lah ya. Kawan-kawan di Goret terutama di pasar polis. Cuma mungkin untuk kawan-kawan mitra Gokilat karena tidak ada pasar polisnya untuk ngeklaim helm, jaket, tasnya yang robek, ya kan? Terus terang aja tidak ada klaim kecuali barangnya yang rusak dan jiwanya. Itu pun saat statusnya on job. Seperti itu. Dan apabila bagaimana kalau si mitranya off job kan gitu kan? Kalau memang membutuhkan medis Gojek, insya Allah tim ambulan Gojek selalu stay 24 jam apabila dibutuhkan dan diperlukan. Dan dengan catatan si mitra yang mengalami laka lantas mau menunggu karena armada ambulan Gojek Jabodetabek hanya 2. Ada 2 Iya kan? unitnya. Hanya 2 yang standby Ya. untuk melayani semuanya di Jabodetabek. Mars sama Iya Pluto. kan? Mars dan Pluto. Cuma insya Allah ya kan tim ambulan Gojek selalu siap dan sedia dan selalu siaga kapanpun dibutuhkan, mereka bakalan siap berangkat. Bahkan jam 3 pagi pun, jam 4 pagi pun ya kan mereka akan berangkat. Ini nih pertanyaan yang lagi rame kan, statusnya on job. Nah, ada orderan. Nah, mitra ini darurat nih. Nah, dia masuk rumah sakit. Rumah sakit masuk UGD lah ya. Terus kita belum tahu nih rumah sakitnya yang ready mana aja, itu satu. Kedua, biaya rawat inap segala macem, bengek lah ya kalau Jawa cuma sekarang ngomongnya. Itu ditanggung dari Gojek atau enggak? Kalau status on job, kita report dulu ke tim CNC untuk kronologisnya seperti apa dan Iya. bagaimana. Karena semuanya adalah sinkronisasi dulu. Benar nggak ini mitra Gojek? Benar nggak ini statusnya on job? Seperti itu, Yang ya tadi kan? di awal lah ya. Betul. Dan mungkin kalau si mitranya ini yang laka lantas statusnya adalah on job, itu kita bisa reimbursement. Reimbursementnya bagaimana sih? Seperti itu. Berikut dengan data-data kita si mitra. Data mitra dan nomor telepon juga untuk chatnya adalah nomor telepon mitra. Dan mungkin saya kasih tahu aja ya nomor prodiginya nih buat kawan-kawan nih yang saatnya status on job cuma buat reimbursement. Seperti beda itu. lagi tuh. Ya, ini kita langsung bukannya ke Gojek tapi ke Prodigi. Itu beda. Seperti itu. Nomor telepon Prodiginya 0812 1264 0206 saat mau reimbursement. Dan bagaimana kalau kawan-kawan mau berobat jalan, ya kan? Nanti tim Prodigi yang akan menjelaskan semuanya by WA. Bisa juga by phone, by email di Prodigi. Jadi gini, Bang Egy, kalau untuk sistem reimbursement ini jangan berpikir langsung diklaim, maksudnya nih. Maksudnya nih langsung dibayarin langsung Iya. di bukan. Sistem reimbursement itu dia itu kita talangin dulu. Kita talangin nanti bakal bisa reimbursement ke Prodigy seperti itu, dan itu pun ada prosesnya. 7 hari kerja, 14 hari kerja, 30 hari kerja. Satu minggu nggak dihitung ya. Iya. Gitu. Jadi hitungannya kita yang talangin dulu, habis itu kita baru klaim. Ngeklaim.
Berarti harus ada resi lah ya. Iya, ada harus Iya, ada resi, bukti nota-notanya ya. itu kwitansi apa Kwitansi, segala semuanya. macam kita Kumpulin. baru kita klaim seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman info-infonya lumayan bagus nih buat teman-teman. Tapi jangan lupa nih dengan semua kejadian yang ada ini tadi, apakah teman-teman udah punya BPJS nih? Nah, Kita sekalian nanya nih sama Iya. Bang Begeng nih. Itu ya Itu di suaranya lagi gencar-gencarnya Itu tuh. ya. Wow ya. yang penting. Ini mungkin Bang Begeng nih. Iya, coba. Seperti itu. Jadi kayak gini, kalau untuk PH BPJS kebetulan kan aneh juga dulunya bekas aktif di Perisai juga. Bisa itu apa sih, Bang? Perisai itu aneh, jadi dulu punya komunitas. Ya. Kita itu di komunitas itu kita itu bikin satu wadah khusus buat pendaftaran rumah perisai. Oke. Rumahnya itu, jadi itu pun gue sebagai PIC-nya. Nah, Oke. kalau untuk BPJS ini itu diwajibkan dikarenakan di saat nanti kita laka lantas itu bisa kita klaim, bisa kita pakai. Oke. Jadi biaya rumah sakit itu 0 rupiah. Jangan angsuran kita per bulannya ada 2 versi. Kalau untuk yang sekarang ya, kalau yang dulu mah cuma 1 versi. Kalau untuk yang sekarang yang terbaru, kalau untuk JKK JKM-nya itu 16.800. Ya. Dan kalau untuk JHT-nya ditambah 20.000. Jadi ditotalin aja tuh berapa tuh? Iya, di bawah 40 lah ya. 50.000 lah ya, 36.800. Malam itu potongannya per dikit. bulan itu. Ya, itu per bulan. Nah, untuk yang sekarang enaknya itu kita bisa langsung potong lewat GoPay, lewat akun. Iya bener. Kalau dulu mah kita harus. Kalau dulu kita harus Total. Iya. harus ke BCA, Alfamidi segala macam ya. Iya. Dan kalau untuk yang sekarang itu enak. Jadi kita bisa langsung potongan lewat saldo akun. Potong itu ya. Oke. Enak. Oke teman-teman, ini berarti kita harusnya ini namanya BPJS itu kita sedia payung tuh sebelum hujan. Tuh. Jangan Dan lupa ditambah setiap lagi. mitra harus punya. Ya, ditambah lagi yang paling penting kita atribut harus lengkap ya. Ini ya. Itu utama itu. Ini yang paling banyak kan hampir rata-rata anak buah kilat Iya. ya. Iya. Ini jujur aja nih ya. Iya. Ngebit jangan pakai sepatu. Tapi pakai sendal. kalau sendal dipakai kosaki Nah, apa? Itu iya. sama aja ya. Lebih baik kalau untuk lebih safety-nya lagi kita ngebit itu harus benar-benar safety, pakai jaket, helm, nih lagi ini Nah. sepatu boot kayak gitu. celana panjang, jangan pakai celana pendek ya. Lebih celana pendek emang mau Sepatu football. ya teman-teman. Kalau robek-robek, pakai sepatu Baru bot. sampai kayak gini nih, karena konten aja, karena konten ya, mohon maaf. Iya, oke. Ini pembelajaran buat kita, ibaratnya ilmunya lumayan cukup bagus. Ya semoga yang nonton juga jangan hanya nonton gitu kan, kalau belum Praktekin. ya tetap waspada di jalan. Ibaratnya tetap patuhi rambu-rambu, jangan lawan arah. Ingat di rumah ada bini, anak segala macam yang nungguin. Nyari duit boleh, ibaratnya full time 24 jam, tapi ingat kesehatan nomor 1. Siap. Mungkin terakhir aja nih, kita harus punya sebelum kita menutup acara ini kan ada 2 bintang tamu nih. Kita minta kesan-kesan sama pesen dong sama buat teman-teman kita semua. Gimana? Dengan Pak Haji? Ya mungkin buat kawan-kawan ya, khususnya Mitra Gokila, Mitra Gosen Someday, mungkin kita berangkat dari rumah mau mulai aktivitas, biasakanlah ya, kita berdoa, minta izin, kalau punya istri minta izin sama istri, ya kan? Ya. Dan jangan lupa juga perlengkapannya sepatu, ya kan, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tolong helmnya yang safety, atributnya dipakai biar bisa diidentifikasi benar-benar seperti itu. Cuma itu aja sih buat kawan-kawan semuanya ya, untuk menjalani aktivitasnya. Semoga selalu dikasih keselamatan dan kesehatan. Oke. Dengan Bang Bugeng? Bila mitra itu jangan ugal-ugalan, jangan ugal-ugalan di jalan, ikutin tata Tertib lalu lintas. ya kan, begitu, gunain atribut yang benar. Paling itu aja sih yang paling Oke, penting siap. sih, sepatu ya, paling. Mudah-mudahan teman-teman yang lain mengikuti apa yang ada di pembicaraan kita hari ini, dan mudah-mudahan termotivasi. Dan sampai di sini dulu teman-teman. Oke. Mantap. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.